Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis keuangan pada PT Jasa Raharja Persero. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Chen Wisan dengan NIM B102 122 1271. Nah, saya berasal dari program studi manajemen dari Universitas Tanjung Pura. Sebelum kita menganalisis, kita perlu tahu apa itu PT Jasa Raharja Persero. Nah, jadi PT Jasa Raharja ini adalah perusahaan asuransi milik pemerintah yang sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1968. Mereka ini menyediakan layanan asuransi kecelakaan bagi penumpang angkutan umum, asuransi kecelakaan pribadi, dan asuransi kecelakaan kerja. Nah, selain itu, PT Jasa Raharja ini juga aktif di berbagai kegiatan program sosial atau kemanusiaan untuk membantu korban kecelakaan dan keluarga yang ditinggalkan. Nah, lanjut, kita akan mengetahui total aset yang dimiliki oleh PT Jasa Raharja Persero pada tahun 2022. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu definisi dari nilai aset itu sendiri. Nah, nilai aset itu adalah total sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh suatu perusahaan yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Nah, terdapat beberapa jenis aset. Yang pertama itu ada aset lancar ya, yang terdiri dari kas, piutang, persediaan. Lalu ada kas tetap yang terdiri dari tanah, bangunan, dan peralatan. Lalu yang selanjutnya ada aset tidak berwujud seperti hak paten, merek dagang, dan franchise. Dan aset lain-lainnya seperti investasi, aset pajak tangguhan. Jadi berdasarkan laporan keuangan tahun 2022, total aset yang dimiliki perusahaan itu mencapai 16 triliun 526 miliar 710 juta rupiah. Jadi berdasarkan laporan keuangan, PT Jasa Raharja ini memiliki total aset yang mampu menunjukkan bahwa perusahaan ini mampu membiayai kewajiban dengan aset yang dimilikinya dengan rasio terhadap utang sebesar 3,46 kali, menunjukkan struktur keuangan yang relatif sehat. Jadi 3,46 ini asalnya dari perhitungan dari total hutang dan total aset. Jadi kita menggunakan rasio aset terhadap hutang yang dimana total aset dibagi dengan total hutang. Jadi dapatlah 3,46 gitu ya. Lanjut ke jumlah hutang yang dimiliki oleh PT Jasa Raharja Persero pada tahun 2022. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu dong definisi dan jenis hutang itu apa. Jadi kewajiban finansial yang harus dibayar perusahaan atau individu kepada pihak lain dalam bentuk uang atau barang dapat dikatakan hutang gitu ya. Lalu jenis-jenisnya apa aja? Itu yang pertama ada utang lancar yang terdiri dari utang usaha, utang bank jangka pendek, dan utang pajak. Kemudian ada utang tidak lancar. Ini masuk pada utang bank jangka panjang, obligasi, dan utang sewa. Dan utang-utang lainnya itu utang kontingensi, utang kepada pihak berelasi gitu ya. Jadi berdasarkan laporan keuangan PT Jasa Raharja ini, total utangnya mencapai 4 triliun 774 miliar 490 juta. Nah, ini kita mendapat 0,41 ini dari total hutang dibagi dengan total ekuitas. Ini kita menggunakan rumus rasio hutang terhadap ekuitas ya. Jadi dari perhitungan diperoleh rasio utang terhadap ekuitas sebesar 0,41.
yang dimana rasio ini memberikan gambaran kepada struktur modal perusahaan, dimana semakin rendah rasio ini, semakin sedikit ketergantungan perusahaan pada utang. Nah, ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendanaan perusahaan berasal dari modal itu sendiri atau dari ekuitas yang merupakan indikasi positif bagi kesehatan keuangan perusahaan. Lanjut, kita masuk ke nilai ekuitas pemilik pada PT Jasa Raharja Persero pada tahun 2022. Nah, ekuitas sendiri ini adalah hak kepemilikan atas aset perusahaan setelah yang dikurangi dengan seluruh kewajibannya yang merupakan modal atau kekayaan bersih yang dimiliki oleh pemegang saham perusahaan. Baik, kita masuk ke nilai ekuitas pemilik dalam PT Jasa Raharja Persero pada tahun 2022. Nah, ekuitas sendiri ini diartikan sebagai hak kepemilikan atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh kewajibannya, yang merupakan modal atau kekayaan bersih yang dimiliki oleh pemegang saham perusahaan. Nah, berdasarkan laporan keuangan tahun 2022, nilai ekuitas pemilik dalam perusahaan ini mencapai 11.752.308 juta rupiah. Nah, bagian dari struktur modal perusahaan ini juga terdiri dari investasi pemilik, laba ditahan, saham preferen, cadangan, serta nilai tambah dari penjualan saham di atas nilai nominal. Baik, berdasarkan data yang sudah kita analisis ya dari 3 poin ke belakang, pada laporan laba rugi dan penghasilan konferensi lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dapat kita simpulkan bahwa perusahaan PT Jasa Raharja ini mengalami profit atau laba bersih untuk tahun tersebut. Nah, pada laporan laba rugi terdapat pos laba sebelum pajak penghasilan dengan nilai 1.783.730 juta. Lalu setelah dikurangi dengan beban pajak penghasilan sebesar 270.305 juta rupiah yang diperoleh laba bersih tahun berjalan sebesar 1.110.425 juta rupiah. Nah, jadi angka laba bersih tahun berjalan tersebut merupakan laba setelah pajak atau profit yang diperoleh perusahaan pada tahun 2022. Nah, jika dibandingkan dengan tahun 2021, laba bersih tahun berjalan 2022 sedikit menurun ya teman-teman, dari 1.624.406 juta rupiah di tahun 2021 menjadi 1.510.425 juta di tahun 2022. Baik, dari 4 poin pembahasan kita sebelumnya, berdasarkan analisis laporan keuangan PT Jasa Raharja ini untuk periode 2022, dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini berada dalam kondisi keuangan yang sehat dan menguntungkan. Nah, hal ini ditunjukkan oleh nilai ekuitas pemilik yang besar sebesar 11,75 triliun, rasio aset terhadap utang yang tinggi sebesar 3,46 kali, rasio utang terhadap ekuitas yang rendah sebesar 0,41, dan laba bersih tahun berjalan yang positif sebesar 1,51 triliun. Nah, meskipun demikian, perusahaan ini disarankan untuk mempertahankan struktur modal yang kuat, meningkatkan efisiensi penggunaan aset lancar,
melakukan disverifikasi investasi dan ekspansi bisnis terkendali untuk mengoptimalkan pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan, serta mempertahankan transparansi pelaporan keuangan yang guna untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa depan. Seperti itu. Baik, selesai sudah analisis pada laporan keuangan PT Jasa Raharja 2022. Terima kasih atas perhatian dan waktu Anda yang luangkan. Semoga video ini memberi manfaat dan inspirasi bagi kita semua guna untuk referensi atau untuk menganalisis laporan di tahun berikutnya. Terima kasih.